Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Triastuti, NIM 241220149. Saya dari divisi SDM. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen kerja untuk bisnis nasi cokot QQ selama 1 bulan. Untuk di minggu yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan awal. Nah, perencanaan dan persiapan awal itu terdiri dari penilaian produk, pembauran pemasaran, dan pelatihan per divisi. Untuk minggu kedua yaitu peningkatan pelayanan pelanggan. Di sini peningkatan pelayanan pelanggan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu implementasi kebijakan layanan pelanggan, pengumpulan umpan balik pelanggan, pemantauan dan persediaan. Untuk di minggu yang ketiga yaitu peningkatan penjualan dan promosi. Yang pertama yaitu strategi penjualan, yang kedua yaitu promosi khusus, yang ketiga yaitu pembauran tampilan. Di sini pembauran tampilan yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan daya tarik visual dari pelanggan. Untuk yang minggu keempat yaitu ada evaluasi dan perencanaan ke depan. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja, penyesuaian rencana, pengembangan, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti rencana manajemen kerja ini, diharapkan nasi cokot dapat meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan operasionalnya selama 1 bulan. Untuk aturan kerjanya yaitu untuk aturan kerja yang dapat diterapkan untuk tim per divisi dalam penjualan nasi cokot. Yang pertama yaitu kehadiran dan kedisiplinan. Jadi tim kelompok diharapkan hadir tepat waktu setiap hari kerja. Keterlambatan harus dihindari kecuali karena keadaan darurat yang tidak terduga. Yang kedua yaitu pakaian dan penampilan. Jadi tim kelompok diwajibkan berpakaian rapi dan sesuai dengan pedoman berpakaian yang telah ditetapkan. Dan penampilan harus bersih dan profesional. Untuk yang ketiga yaitu pengetahuan produk. Jadi tim kelompok diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang semua produk yang ditawarkan. Untuk yang keempat yaitu pelayanan pelanggan. Jadi tim kelompok diwajibkan memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, sopan, dan responsif, serta mereka harus siap membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah apapun yang mereka miliki. Untuk yang kelima yaitu penjualan promosi. Nah, di sini tim kelompok harus aktif dalam mempromosikan produk unggulan dan memberikan informasi tentang penawaran khusus atau diskon kepada pelanggan. Mereka harus memiliki keterampilan persuasif untuk meningkatkan penjualan. Untuk yang keenam yaitu kebersihan. Jadi tim kelompok diharapkan menjaga kebersihan di area kerja atau area publik. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan meja dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu pengelolaan persediaan. Jadi tim kelompok harus mengelola persediaan dengan hati-hati dan melaporkan kekurangan atau kelebihan persediaan kepada manajemen. Mereka diharapkan bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan produk yang dengan cermat. Untuk yang ke-8 yaitu komunikasi tim. Masing-masing divisi diharapkan berkomunikasi dengan rekan kerja dan manajemen secara efektif dan menghindari konflik di tempat kerja. Mereka harus bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan penjualan. Untuk yang ke-9 yaitu laporan dan dokumentasi. Divisi keuangan diwajibkan membuat laporan penjualan harian dan melacak data penjualan dengan akurat. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumentasi terkait penjualan dan pelayanan pelanggan selesai dengan baik. Untuk yang ke-10 yaitu pengembangan diri. Masing-masing divisi diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penjualan dan layanan pelanggan melalui pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan. Dengan menerapkan aturan kerja ini diharapkan dapat bekerja secara efisien dan efektif serta memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan nasi cokot QQ. Job desk masing-masing divisi. Terdapat 4 divisi. Nah, divisi yang pertama yaitu divisi operasional. Tugas yang pertama mempersiapkan peralatan dan perlengkapan sebelum memproduksi. Tugas yang kedua memproduksi sesuai dengan SOP dan resep yang sudah ditentukan. Kemudian tugas yang ketiga melayani pembeli dengan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Tugas yang keempat melakukan pelaporan kepada divisi keuangan
dan pemasaran setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui hasil usahanya. Kemudian tugas yang kelima, melakukan monitoring perlengkapan persediaan setiap saat, dan jika persediaan mulai menipis akan membeli persediaan tersebut. Divisi yang kedua yaitu divisi pemasaran. Tugasnya yang pertama, melakukan riset dan analisa tren pasar agar sebuah usaha dapat memasuki target pasar yang tepat. Misalnya, saat ini tren pasar yang sedang booming adalah melakukan penjualan produk melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, tugas yang kedua, melakukan branding. Branding dilakukan untuk mempresentasikan sebuah brand di mata dan pikiran serta menambah daya tarik pembeli. Tugas yang ketiga yaitu mengelola sosial media seperti aktif melakukan promosi di Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain hingga berpacu dalam meningkatkan target market. Divisi yang ketiga yaitu divisi keuangan. Nah, tugasnya yang pertama, menyusun laporan keuangan dengan rinci dan efektif agar laporan keuangan dapat dipahami oleh divisi lainnya. Tugas yang kedua, membuat analisis keuangan. Perlu melakukan analisis keuangan sehingga mengetahui apa yang perlu menjadi evaluasi dan perbaikan usahanya. Dari analisis tersebut akan mempermudah dalam mengambil keputusan. Nah, tugas yang ketiga yaitu mengurusi pembayaran untuk kebutuhan usaha seperti memberi perlengkapan dan peralatan usaha yang dibutuhkan. Divisi yang terakhir yaitu divisi SDM. Tugas yang pertama yaitu mendisiplinkan kinerja dengan mengevaluasi pekerjaan setiap divisi sehingga bisa menemukan tipe-tipe divisi mana saja yang sedang mengalami kinerja yang buruk agar mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan tingkat produktivitas dan semangat kerja tim. Kemudian tugas yang kedua, menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Tugas yang ketiga yaitu menyusun, merencanakan, dan mengawasi anggaran biaya secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab terhadap hasil pengeluaran usaha. Monitoring kinerja masing-masing divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi operasional. Cara memonitoringnya yang pertama, memberikan motivasi. Dengan memberikan motivasi kepada tim akan menunjukkan semangat kinerja yang baik dan tetap produktif. Kemudian yang kedua, memeriksa absensi kinerja. Dengan menerapkan sistem aplikasi absensi online banyak membantu untuk mengelola karyawan seperti kedisiplinan karyawan dengan melihat data per hari, per bulan, maupun per karyawan. Nah, yang ketiga, menentukan target. Target yang diberikan akan berguna sebagai alat untuk karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dengan cara berbincang-bincang bersama pada karyawan untuk membahas terkait hasil capaian yang telah dilakukan. Jika hasilnya sudah baik dan sesuai rencana, hal tersebut tentu bisa diapresiasi. Namun, jika ternyata hasilnya kurang baik, maka pemimpin bisa menanyakan secara langsung hambatan yang sudah dialami karyawan dan memberikan solusi. Kemudian divisi pemasaran, memonitoringnya dengan cara yang pertama, memeriksa aktivitas penjualan. Melacak aktivitas penjualan selama periode waktu tertentu adalah hal yang bagus
mengetahui penjualan mencapai target dan memenuhi tujuan. Yang kedua, memeriksa absensi kinerja dengan menerapkan aplikasi efisiensi teknologi akan banyak membantu untuk mengawal karyawan tentang kedisiplinan dan melihat data kinerja karyawan setiap harinya. Yang ketiga, melakukan evaluasi dengan berbincang bersama untuk membahas hasil capaian yang dilakukannya. Jika hasilnya baik, akan diberikan apresiasi. Namun jika hasilnya baik, maka pemimpin bisa menanyakan hambatan yang sedang dialami oleh divisi pemasaran dan memberikan solusi. Kemudian divisi keuangan, cara monitorinya yaitu yang pertama dengan memeriksa absensi kinerja, menerapkan aplikasi absensi online hanya membantu untuk mengelola keuangan untuk kedisiplinannya setiap hari. Kemudian kedua, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dasar yang setiap perusahaan perlu dihasilkan adalah rencana, neraca, dan laporan laboratori. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang kesehatan keuangan bisnis dan secara ringkas memberitahu tentang bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, pencatatan inventaris. Hal ini berguna untuk memberitahu berapa banyak stok yang harus dibeli, berapa banyak yang digunakan untuk membuat produk akhir, dan apakah peralatan yang hilang pada saat produksi. Ini akan memberikan perhitungan yang matang jika perlu lebih banyak bahan baku dan memungkinkan untuk menghitung rasio input dan outputnya. Kemudian yang keempat, pembuatan laporan harian. Penting juga untuk tim keuangan mempersiapkan laporan harian, penjualan bulanan, dan tahunan untuk mengetahui informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Pengajuan harus dilakukan secara teratur. Bagaimana kondisi indikator keuangan dibandingkan dengan bulan lalu atau kuartal terakhir. Faktor-faktor yang telah memainkan peran dalam peningkatan akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Wibiasin Zahir. Saya berasal dari divisi SDM Usaha Nasi Cokot QQ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dan peranan yang kami kerjakan di divisi SDM, yaitu mengenai bagi hasil dan juga administrasi personal jadwal kerja. Jadi di sini bagi hasil, mulai dari bagi hasil sendiri adalah suatu sistem pembagian hasil usaha di antara penyedia dan juga pengelola dana. Nah, dari sisi bisnis, hal ini merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan juga yang menjalankan usaha untuk bisa menjalankan kegiatan bisnis. Nah, dikarenakan pemodal dan pengelola usahanya ini kita sendiri, jadi dan juga kesepakatan besaran modal itu juga sama besar. Kesepakatan besaran modal itu maksudnya tarikan kita juga sama, sekitar 15 ribuan atau 30 ribuan. Jadi sistem bagi hasil kita ditentukan dengan menggunakan metode profit sharing, yang mana itu adalah metode sistem bagi hasil usaha yang membagikan keuntungan hasil usaha. Maksudnya keuntungan ini didapatkan ketika nanti sudah dikurangi oleh biaya produksi atau biaya operasional dan juga biaya pemasaran. Jadinya laba bersih itulah yang nantinya bakal dibagikan ke teman-teman. Untuk waktu pembagiannya sendiri itu nanti ketika sudah 1 bulan atau per bulan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, misalnya besaran modal awal kita untuk sementara ini 15.000 per orang. Jadi
di PPT-nya tertulis modal awal kita itu 500, jumlah 510.000, jadi 30.000 per anak. Kita dapat 17 anak, jadi 30.000 kali 17 dapat 510.000. Nah, untuk sementara ini kita masih urunan sekitar 15 ribuan per anak kali 17, jadi dapat 255.000. Modal awal kita besarannya untuk saat ini 255.000. Nah, terus kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai target yang telah ditentukan. Nah, kita katakan dalam bulan Desember ini targetnya bisa dapat 150 sampai 200.000 misal keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional atau biaya produksi dan biaya pemasaran. Jadi ya 150.000 sampai 200.000 itulah yang nantinya dibagikan 17 anak. Jadi misalkan 94.500 misalkan keuntungan bersih dibagi 17, jadi kita dapat 5.500 per anak. Atau mungkin nanti dalam bulan Desember kita dapat 170.000 dibagi 17 dapat 10.000 per anak bagi hasil. Nah, karena target atau per minggu kita besar, jadi kita memungkinkan untuk kita dapat keuntungan bersih yang lebih besar, 525.000 untuk per minggu, 75 piece. Oke, yang kedua ada jadwal kegiatan. Untuk bulan Desember sendiri, dari pelaksanaan, laporan harian, peningkatan pelayanan, penjualan dan promosi, evaluasi, plus tutup buku. Nah, pelaksanaan ini dimulai tanggal 5 itu hari Selasa Desember, Selasa bulan Desember, atau dari Selasa, Rabu, Kamis itu tujuannya. Di tanggal 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28. Untuk laporan hariannya kita setiap hari, jadi per hari itu kita ada laporannya. Jadi tanggal 5 ada laporan sendiri, tanggal 6 laporannya sendiri, 7 ada laporannya sendiri. Jadi laporannya itu mengenai apa? Mengenai berapa yang terjual dan berapa pendapatan yang kita dapatkan per hari. Jadi misalkan kita dapatnya per hari itu, misalkan kita bisa jual 12 piece atau 13 piece, 12 piece kali pendapatan. Jadi kalau misalkan pendapatan 12 kali 7.000, karena jualan kita 7.000, jadi kita dapat 84.000 tanggal 5. Terus tanggal 6 kita dapat 20 piece, atau kita bisa jual 20 piece, jadi 20 kali 7 140.000. Atau hari Rabu kita misalkan dapatnya 7 cuman dapat 8 atau dapat 6 gitu, kali 7 sama dengan 42.000 atau 36.000 gitu. Itu mengenai pelaksanaan dan juga laporan harian. Terus peningkatan pelayanan, penjualan dan promosi itu pada tanggal 12 sampai tanggal 28 di minggu kedua. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dibahas di sesi pemasaran. Terus evaluasi tutup buku itu pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Desember. Jadi 3 hari di bulan terakhir Desember itu nanti evaluasi dan juga tutup buku. Atau mungkin kita bakalan sepakati nanti lagi, kalau misalkan evaluasinya harian atau mungkin mingguan boleh. Kalau misalkan ada kekurangannya memang harus dievaluasi, oke. Nah, jadi oh iya, dan juga perencanaan plus persiapan bahan baku paling tidak itu sekitar seminggu atau palingnya 3 hari sebelum hari penjualan. Itu misalkan tanggal 5 jual, hari kita tanggal 5 produksi, jadi 3 hari sebelum
itu kita harus beli bahan baku untuk persiapan. Jadi misalkan entah itu beli ayam atau misalkan itu buat bumbu 3 hari, atau mungkin untuk bumbu mungkin sehari sebelum penjualan, karena kalau misalkan terlalu lama nanti bakalan bau, bakalan busuk dan rasanya itu asin, gak enak. Nah gitu. Nah untuk yang pelaksanaannya sendiri yaitu itu semua divisi. Jadi semua divisi ada bagian untuk produksi, ikut andil dalam berproduksi. Jadi misalkan, nah ini selanjutnya akan dibahas di jadwal kerja. Nah, mengapa ini dibagi ada pagi, ada malam? Karena dari misalkan kita jualan pagi itu kita bisa dapat targetnya sehari, jadi bisa dapat target yang lebih banyak. Misalkan kita jualan dari pagi, atau kalau misalnya kita pernah jualan malam aja itu kita dapatnya sedikit banget, jadi kita balik lagi ke awal, jadi kita mulai dari pagi gitu. Dari pagi Selasa dan Kamis ada Wanti, Yuni, Ananda, Novia, Rizal, Delicia, Anissa. Kalau Anissa tanda kurung Selasa, maksudnya itu bisanya cuma Selasa pagi. Kamis pagi dia ndak bisa. Eli Kamis, Selasa dan Kamis. Eli tanda kurung Kamis berarti dia bisanya Kamis pagi. Di sisi tengah ada Senin, Rabu, ada Emu, Mustafa, Faid, Nabila, Vicky, Mala. Terus Selasa dan Kamis ada Shirley, Miftah, Masna, Eli yang tadi nggak bisa. Kamis dua waktu, jadi misalnya Kamis malam. Oke. Selasa malam. Jadi Eli itu jadwalnya Selasa malam, Kamis pagi. Elisa Selasa pagi, Kamis malam, dan juga Ananda Putri. Nah, untuk jadwal kerjanya sendiri, kalau misalkan ada yang nggak masuk atau misalkan ada yang izin sakit dengan ketentuan izin yang masuk apa dan logis dan itu berat, itu dia harus mencari orang untuk bisa menggantikan harinya, itu per hari. Jadi kalau misalkan kita contoh Wanti nggak bisa hari Selasa pagi, jadi dia harus mencari orang yang bisa Selasa pagi itu untuk bisa menggantikan dia berproduksi pada saat itu. Jadi diusahakan bagi semua yang dikasih jadwal piket ini harus melaksanakan sesuai dengan tanggalnya. Jadi kalau misalkan memang nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi harus diganti hari atau oper hari dengan teman yang lain yang mungkin sekiranya bisa untuk mengisi di pagi hari itu, Selasa pagi. Jadi misalkan Wanti akan oper dengan Faid yang Senin malam misalkan, itu bisa oper. Yang penting ada kesepakatan dan ketentuan yang jelas mengapa oper, terus opernya sama siapa, boleh oper. Itu untuk menghindari denda, karena kalau misalnya tidak masuk dengan alasan yang kurang kuat atau kurang logis, dendanya per hari itu 25.000. Otomatis kalau 2 hari jadi 50.000. Nah, dengan izin misalkan waktu sakit, kecelakaan, sakit berat yang memang dia tidak bisa untuk mengikuti produksi maupun nanti penjualan. Nah, target penjualan Selasa dan Kamis itu 20 piece minimal, kalau Senin dan Rabu itu 12 piece minimal. Nah, ini merupakan
hasil rapat bersama dari jadwal kegiatan. Jadi ini barusan berubah lagi. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.